Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sebagai manusia yang namanya makhluk sosial, kita pasti akan berinteraksi dengan banyak manusia, apalagi kalau kita tidak hanya ibu rumah tangga, kita juga punya pekerjaan di lingkungan pendidikan contohnya. Kita akan menemukan berbagai sifat manusia yang variatif ya. Ada yang baik, ada yang buruk gitu kan. Ada yang positif, ada yang negatif. Bagaimana kita menghadapinya? Tentunya ketika kita menghadapinya ya kadang-kadang kita sabar gitu kan. Kalau misalkan berkaitan dengan kita, kadang-kadang memang kita nggak sabaran gitu kan. Makanya bagaimana sih caranya biar hati kita ini gitu kan tenang gitu kan, menghadapi manusia-manusia atau godaan-godaan setan dari jenis manusia, hati kita lebih stabil gitu ya. Yang namanya manusia ya, entah diri kita atau kalian semuanya pasti pernah berbuat dosa, pasti pernah berbuat salah. Tapi ingat kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang beriman itu ketika dia berbuat salah, dia langsung ingat Allah, dia mohon ampun kepada Allah dan beristighfar yang banyak dan berniat, berazam, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang namanya dosa-dosa kecil pasti gitu kan, tapi kalau orang beriman, dia tidak akan melakukan dosa-dosa besar. Makanya orang beriman itu yang betul-betul keimanannya kepada Allah, justru dosa-dosa besar itu akan ditinggalkan. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu pasti. Makanya kita jangan pernah tinggalkan istighfar. Nabi aja yang maksum ya, sudah terjaga gitu kan. Dan Nabi kita lihat gitu kan dalam sejarahnya gitu kan, dalam hadis-hadisnya, Nabi itu termasuk uswatun hasanah, teladan yang baik gitu kan. Jadi nggak pernah Nabi itu berbuat dosa sekalipun gitu kan. Ya kalau lalai wajar, manusiawi, tapi tidak seperti kita gitu kan. Dikit-dikit ngelakuin dosa, istighfar, dikit-dikit ngelakuin dosa. Ya kita harusnya lebih banyak istighfarnya. Nabi aja sehari 100 kali istighfar. Masa kita umatnya hanya 100 kali juga seperti Nabi? Seharusnya lebih dong daripada 100 ya. Kita harus banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena ya namanya kita manusia, interaksi ini kepada orang lain gitu, pasti aja ada perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Makanya banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan orang-orang yang senantiasa merutinitaskan istighfar ini, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Allah akan memudahkan kesusahan yang sedang kita alami. Dan Allah akan memberikan jalan keluar yang sedang kita hadapi gitu. Kita punya problem, punya masalah yang besar, maka Allah akan memberikan jalan keluar supaya problem atau masalah yang besar itu segera tuntas gitu, dan diganti oleh Allah gitu kan. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu di dalam surat Al-Insyirah. Makanya kita harus yakin kepada Allah ya, bahwa kesulitan apapun yang kita hadapi, Allah akan menolong kita. Yang terpenting bagaimana hubungan kitanya sama Allah. Kita harus banyak istighfar, harus banyak mohon ampun kepada Allah supaya Allah menolong kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendawamkan zikrullah, astagfirullah wa atubu ilaih, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.